Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Yang terhormat Bapak Dirut Polda Lampung, yang terhormat Dokter Forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, yang terhormat dari Bidokes Polda Lampung. Di sini ada Dr. Legowo untuk DVI-nya. Ini juga ada Dr. Lucy dari Rumah Sakit Bayangkara, juga Pak Kasat Reskrim dari Polres Tanggamus dan Polres Lampung Selatan, serta teman-teman wartawan yang saya cintai dan saya hormati. Siang hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait penemuan mayat tanpa kepala, di mana Polda Lampung telah menemukan 4 mayat di 2 tempat, yaitu di Polres Tanggamus dan Polres Lampung Selatan. Di mana untuk Polres Tanggamus ini penemuannya ada 2 tempat, yaitu pada tanggal 15 Agustus dan juga pada tanggal 7 September. Kemudian yang ada di Lampung Selatan itu ditemukan pada tanggal 6 September di hari yang sama, namun berbeda waktunya, yaitu di pukul 8.30 dan pukul 18. Kemudian terkait 4 mayat ini sudah dilakukan identifikasi awal oleh tim identifikasi Polres Lampung Selatan dan Polres Tanggamus. Demikian juga sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bob Basar dan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Kemudian Polda Lampung juga sudah membentuk tim Disaster Victim Identification atau DVI oleh Bidokes Polda Lampung. Untuk bagaimana secara detail nanti terkait penemuan 4 mayat ini akan langsung disampaikan oleh Pak Direskrim Polda Lampung, dan untuk hasil otopsinya nanti akan disampaikan langsung oleh dokter spesialis forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Dengan juga untuk pembentukan tim DVI tersebut. Untuk lebih lanjut akan saya berikan waktunya kepada Pak Direskrim untuk menyampaikan kronologis penemuan 4 mayat di Polda Lampung. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Ya pun. salam presisi. Kami dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum tentunya dengan mengedepankan fungsi dari Satreskrim Polres Tanggamus dan Polres Lampung Selatan terkait dengan adanya 4 penemuan mayat atau jenazah anonim tanpa identitas di wilayah perairan Lampung. Dalam hal ini tentunya di wilayah hukum Polda Lampung. Tepatnya ada 2 temuan mayat atau jenazah ini di wilayah Tanggamus, wilayah Polres Tanggamus, dan 2 di wilayah Lampung Selatan. Tepatnya tanggal 15 Agustus diawali penemuan pertama TKP Pantai Pekon, Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Tepatnya hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan mayat anonim ini di bibir Pantai Pekon dengan kondisi jenazah kerusakan tubuh yang telah diakibatkan pembusukan mencapai
80%. Ini secara kasat mata pada saat dilakukan dari olah TKP, Satreskrim maupun Inavis untuk melakukan pengolahan, pengumpulan barang bukti di TKP. Kelamin laki-laki ditemukan tulang kepala hingga leher tidak ada. Kedua tulang lengan berikut telapak tangan tidak ada. Kedua tulang telapak kaki tidak ada. Sebagian besar lemak dan kulit bagian pada kaki sudah membusuk. Kami juga masih melakukan penyelidikan pendalaman di sekitar bibir pantai tentunya, di mana ditemukan keempat jenazah ini, supaya dapat percepatan bila mana ada temuan-temuan saksi ataupun yang dapat menginformasikan terkait dengan 4 jenazah ini. Sekecil apapun itu sangat berarti dan berharga bagi kami penyidik untuk dapat mengungkap. Yang utama tadi adalah terkait dengan 4 jenazah ini. Kami dari Direktorat Reskrim Kriminal Umum maupun Satreskrim Polres Tanggamus, Polres Lampung Selatan telah membuka pos pengaduan adanya orang hilang ataupun informasi terkait apapun yang berkaitan dengan temuan 4 jenazah ini. Artinya kami membuka diri, mempersilakan dari temuan yang ada dapat diberitahukan kepada kami. Nanti mungkin bisa dari Bitumas, karena ini juga menjadi sosialisasi dari tim Bitumas untuk dapat membuka hotline pengaduan maupun koordinasi kami jajaran Polda Lampung kepada Polda di sekitar Sumatera, bahkan Polda di sekitar Jawa, dalam hal ini Polda Banten, bila mana ada informasi-informasi terkait dengan temuan 4 jenazah ini. Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan mendalam, sehingga nantinya baik dengan tim DVI, tim forensik maupun dari sekitar kaitan temuan TKP itu menjadi penguatan dalam penyelidikan kami. Lebih kurang itu yang dapat kami sampaikan dari jajaran Ditreskrimum Polda Lampung dan Polres Lamsel, dalam hal ini Satreskrim Polres Lamsel dan Satreskrim Polres Tanggamus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrim Polda Lampung, Kombes Pol Dr. Reno. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait hasil otopsi keempat mayat tersebut. Yang pertama dilakukan oleh Rumah Sakit Bob Basar di Kalianda, Lampung Selatan. Nanti ada Dr. Andriani di sini. Kemudian juga dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, nanti akan ada apakah Dr. Andriani atau langsung ke Dr. Lucy nanti ya. Nah, untuk waktu kami serahkan kepada Dr. Andriani. Mohon izin saya memberikan informasi. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mewakili dari Rumah Sakit Bobazar, tim forensik Rumah Sakit Bobazar melakukan otopsi kemarin tanggal 11, tepatnya kami memulai sekitar pukul jam 9 bersama dengan Polres Lampung Selatan. Jadi kami bekerja bersama-sama. Dengan sebelumnya kasus tersebut, dua korban anonim berjenis kelamin pria tersebut masuk di tanggal 6 September dan memang sesuai SPO di rumah sakit kami. Karena anonim, kita tahan dulu di rumah sakit dengan harapan ada keluarga yang bisa
mengakui ini salah satu anggota keluarganya yang hilang. Jadi kami di Rumah Sakit Bawabazar punya SPO 3 kali 24 jam hari kerja. Jenazah anonim tersebut kami lakukan penyimpanan dengan pemeriksaan luar sebelumnya, dan kemudian lepas dari 3 kali 24 jam dilakukan otopsi dan dikuburkan di tempat TPRS, tempat pemakaman umum rumah sakit. Jadi rumah sakit kami punya tempat pemakaman khusus untuk jenazah-jenazah anonim yang memang difasilitasi oleh Pemda Lampung Selatan, dan TPRS tersebut di bawah instalasi forensik mediko legal. Kemudian dari hasil tersebut ada 2, yang satu adalah dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirkrimum, yang satu dari tempat TKP-nya daerah Bakauheni, memang kami menemukannya masih dalam keadaan jenis kelaminnya masih terlihat. Jadi kami menerima tanpa kepala, tanpa sendi-sendi daerah kedua telapak tangan, tanpa kedua telapak kaki. Hanya itu saja. Jadi kalau yang lainnya kami masih dalam keadaan utuh. Dan pada jenazah pria anonim tersebut kami melakukan pemeriksaan dengan perkiraan pada jenazah tersebut dengan berat badan tanpa yang tadi saya sampaikan, dengan berat badan sekitar 49, tanpa kepala dan tanpa kedua lengan dan kedua kaki. Kemudian kami perkirakan berdasarkan formula yang sudah kami hitung, untuk perkiraan tinggi badan sekitar 163,58 hingga 174,31, dengan perkiraan usia di atas 35 tahun hingga 50 tahun. Di mana kami melihat dari kepadatan tulang pertama, kedua juga pada rambut pubis jenazah tersebut. Jadi rambut pubisnya masih menempel dengan alat kelamin masih utuh. Dan kemudian pada jenazah dari Bakauheni tersebut yang kami dapat, kami memang ada yang kami ambilkan sampel, itu adalah pada daerah leher dan juga pada daerah betis sebelah kiri. Itu harus dicek ulang untuk memastikan secara patologi anatomi forensiknya mengarah ke mana, karena kami masih mencurigai atau di istilah medis adalah suspek. Kemudian untuk tadi sudah disampaikan untuk data stundernya, baju-baju tersebut sudah disampaikan sebelumnya. Dan untuk jenazah dari Ketapang ini adalah jenazah anonim dan masih terlihat jenis kelaminnya, dan masih terdapat juga rambut di kulit kepalanya, namun tengkorak kepalanya tidak ada. Sama kondisinya, tengkorak kepala tidak ada, jari-jari sendi-sendi tangan dengan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak ada, yang lainnya masih utuh. Ini tadi yang disampaikan hanya mengenakan celana dalam. Pada kasus ini yang korban dari Ketapang, kami memperkirakan tinggi badannya 146,81 sampai 157,59, dengan perkiraan usia untuk jenazah ini sekitar 30 sampai 40. Memang ini masih tergolong lebih muda. Dengan perhitungan rambut yang menempel di kulit kepala, tengkoraknya masih ada, kulit kepalanya itu ukuran rata-rata 7 cm. Pada korban ini kami ambilkan sampel untuk patologi anatominya di tulang kering bagian kaki kiri, sepertiga tulang kering kaki kiri. Dan kemudian kami juga mengambilkan sampel untuk pembanding DNA untuk kedua jenazah tersebut, semua diambil pada tulang kering kaki kiri. Jadi untuk korban-korban tersebut kami mengambil sampel 2 tulang kering kaki kiri kedua-duanya, dan kemudian sampel rambut yang masih menempel di jenazah yang satu, dan rambut pubis yang masih menempel di jenazah yang satu. Demikian yang bisa saya informasikan. Kalau dari Lampung Selatan, silakan. Dari Tanggamus nanti langsung disampaikan Dr. Lucy dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung.
Izin perkenalkan diri, saya Dr. Lucy dari Rumah Sakit PMK Polda Lampung. Kami menerima 2 jenazah kiriman dari Polres Tanggamus, di mana kedua jenazah tersebut kami lakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada hari Senin tanggal 11 September 2023. Untuk jenazah yang pertama itu dilakukan pemeriksaan pukul 10:24, di mana hasil dari pemeriksaan luar itu kami dapatkan di antaranya yang pertama ini yang dari penemuan di pantai Karangbolong yang tanggal 7 September. Dari pemeriksaan luar, kondisi jenazah sudah dalam keadaan membusuk lanjut, jadi sudah kulit sudah terlepas, sudah berwarna keputihan, terdapat lemak-lemak yang berwarna putih. Kemudian dalam kondisi tersebut tidak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kerasan, karena memang kulit juga sudah terlepas. Kemudian secara umum ini mayat tanpa kepala, jaringan lunak di batang tubuh, di dada, perut, kemudian di kedua paha ini masih ada. Namun tulang-tulang yang di lengan dan di tulang kering, kemudian kaki, tangan ini sudah tidak ada, jadi sudah tampak tulangnya. Selain itu juga dari pemeriksaan dalam ini kami dapatkan organ-organ dalam masih ditemukan, namun memang sudah dalam keadaan membusuk dan menyusut. Tulang-tulang 3 masih ada, tulang-tulang belakang juga masih ada. Dari beberapa temuan itu, dari beberapa formula juga untuk perkiraan tinggi badan yang sudah kami hitung itu rentang antara 161 cm sampai dengan 169 cm. Kemudian dari jenis kelamin ini masih ada terlihat kantung buah zakarnya, jadi masih tidak laki-laki. Kemudian perkiraan usia kami tentukan 30 sampai 40 tahun kisaran. Kemudian selanjutnya, karena organ-organ masih ada, jadi kami ambil beberapa sampel jaringan organ untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan patologi anatomi. Dan juga kami mengambil sampel DNA yang ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian masih ada jaringan lunak di paha kanan dan paha kiri, namun tulang ini sudah tampak, sudah bagian bawah sudah tidak ada ini lagi, jaringan lunak. Untuk tulang-tulang belakang masih kami temukan juga. Nah, karena di sini masih sedikit tertutup di bagian organ perutnya, jadi setelah kami buka ini masih ditemukan sisa-sisa usus yang sudah membusuk dan menyusut. Kemudian masih ditemukan kantong kemihnya juga. Dari penentuan-penentuan itu, perkiraan tinggi badan yang kami tentukan itu 161 cm sampai dengan 169 cm. Dari perhitungan formula atau rumus tulang panjangnya. Kemudian perkiraan usia ini 30 sampai 45 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ini dari perhitungan berapa formula rumus tulang. Sama dengan jenazah yang sebelumnya, yang kami ambil sampel jaringan yang akan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi dan juga sampel jaringan untuk pemeriksaan DNA yang lebih lanjut
hasilnya akan kita tunggu. Sekian dari kami. Dan kami dari tim level Polda juga sudah langsung melakukan koordinasi dengan pihak Mabes maupun dengan tim DVI Polda-Polda lain. Dalam hal ini, untuk artinya tim DVI, Disaster Victim Identification. Jadi kita bertugas untuk mengidentifikasi ini mayat siapa, Pak. Dan dari identifikasi ini diperlukan data primer dan data sekunder. Mungkin saya sekilas saja. Untuk data primer kita hanya perlu satu. Kalau data primer sudah ketemu, sudah match, itu berarti artinya sudah teridentifikasi mayat itu. Data primer ada 3 yang bisa diambil sebagai itu data primer, yaitu adalah morfologi gigi, DNA maupun sidik jari. Kenapa data primer hanya satu diperlukan terus dianggap itu sudah match? Karena memang di dunia ini tidak mungkin ada orang yang mempunyai data primer sama. Tidak mungkin DNA satu dunia ini ada 2 orang, 3 orang sama, tidak mungkin. Nah, dalam hal ini penemuan mayat tadi telah dijelaskan oleh dari tim juga dari tim forensik kita bahwa tidak lagi ditemukan morfologi gigi geligi. Artinya gigi geligi disisihkan. Juga mayat sudah membusuk. Bagaimana mungkin kita mengambil sidik jari? Sehingga data primer yang kita dapatkan dalam hal ini hanya berdasar DNA. Dan DNA sampel tersebut telah diambil oleh tim kita dan sudah kita kirim dan kita menunggu hasilnya. Untuk data sekunder itu banyak hal, mulai dari data-data yang mungkin bisa dari saksi-saksi ataupun orang yang telah kehilangan, dari fotonya, dari antropologinya, dari data medisnya, atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan semasa hidup, properti dari mayat, itu data sekunder. Misal baju dan lain sebagainya. Tetapi data sekunder kalau cuma satu tidak bisa langsung kita nyatakan itu match, itu teridentifikasi ini mayat siapa. Jadi mungkin ini bisa untuk meminimalisir kesalahan dari mungkin yang beredar di mana-mana ini mayat ini tidak. Data primer yang kita hanya satu sudah cukup. Tetapi bila data sekunder kita perlu beberapa pendukung, penguat, baru kita nyatakan match karena ini harus secara ilmiah. Nah itu kita telah lakukan data primer yang telah kita dapatkan dari DNA. Sudah kita kirimkan, mungkin kita tinggal menunggu data-data pembanding. Kita sudah koordinasi dengan Pusdokes Mabes Polri juga dengan Rumah Sakit Unjani untuk sampel PA-nya. Sampel PA-nya juga diperlukan untuk nanti siapa tahu mendukung dalam upaya penegakan hukum penyebab kematian mayat dan lain sebagainya. Kita sudah semua lakukan, jadi kita tinggal menunggu saja. Jadi kita mohon tidak usah berpersepsi atau apapun juga, kita secara ilmiah saja. Dan sebagai penutup, kami sangat berterima kasih bila ada data atau informasi sekecil apapun, baik itu data sekunder seperti apapun, bahkan mungkin yang dianggap tidak perlu, kami persilakan untuk tolong di seluruh tanah air ini. Bila ada anggota keluarga yang hilang, ada punya ciri-cirinya, misal baju yang terakhir dikenakan, it's okay, itu bagus, sangat membantu. Atau mungkin kebiasaan semasa hidup, atau mungkin yang telah terjadi, saya kehilangan dari orang ini dengan riwayat dia pernah kecelakaan di bagian tangannya patah. Nah itu sangat membantu karena data-datanya kita cocokkan dengan hasil otopsi kita. Jadi saya juga sudah koordinasi semua pada tim-tim DVI seluruh Polda di Indonesia ini untuk kita saling membantu, saling mengumpulkan dan bertukar informasi. Semoga yang kita lakukan ini bisa ada hasilnya dan cepat ada hasilnya sesuai yang kita harapkan. Demikian mungkin kita bisa sampaikan, Ibu. Ibu Batik, kami bersama. Terima kasih Dr. Nugroho terkait penjelasan peran disaster victim identification terhadap penanganan penemuan 4 mayat di Polda Lampung. Sebelum mengakhiri kegiatan press con hari ini, kami menghimbau kepada masyarakat Lampung atau masyarakat luar Lampung, apabila ada keluarga yang hilang,
kami Polda Lampung telah membuka hotline bagi Polda maupun Polres. Untuk di Polda Lampung, silakan nanti ada WA di sana di nomor 0812 78 74 8202. Saya ulangi hotline WhatsApp di 0812 78 74 8202. Untuk di Polres Tanggamus di WhatsApp juga ada di 0821 77 86 1115. Saya ulangi di Polres Tanggamus 0821 77 86 1115. Untuk hotline Polres Lampung Selatan untuk WhatsApp di 08 960 160077. Saya ulangi 08 960 160077 dan telepon di 0127 322 110. Saya ulangi 0127 322 110. Dipersilakan kepada masyarakat Polda Lampung atau di luar Polda Lampung yang merasa kehilangan anggota keluarga, silakan menghubungi Polda atau Polres Tanggamus dan Polres Lampung Selatan. Sekarang apabila ada pertanyaan kepada teman wartawan, kami persilakan kalau sebutkan nama dan medianya. Selamat siang, izin saya Tama Yuda Wiguna dari media Indian Times. Izin Bupati Dokter hadir dari hasil pemeriksaan autopsi yang baik dilakukan dari luar maupun dari dalam, keempat korban memiliki kesamaan ciri khas meninggal dengan tanpa kepala, tangan, dan kaki. Sudah dapat disimpulkankah penyebab dari kematian keempat korban tersebut akibat apa? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Kalau dari hasil yang kami temukan di pemeriksaan jenazah anonim laki-laki pada kedua orang tersebut, untuk sementara ini yang bisa kami simpulkan, walaupun itu tanpa kepala, bukan tanpa kaki atau tanpa tangan, namun tanpa telapak tangan dan juga tanpa telapak kaki. Itu jadi bedakan antara kaki berarti secara keseluruhan, jadi ini hanya kedua telapak kaki dan kedua telapak tangan. Itu pun satu jenazah yang kami terima telapak kakinya, kulit telapak kakinya masih ada. Kalau di kami dua kasus tersebut bisa dipastikan bukan karena yang beredar selama ini atau orang berpikirnya agak seperti apalah yang saya mutilasi, bukan, karena itu bisa dibuktikan dengan adanya, kami masih menemukan salah satunya di kedua jenazah tersebut di daerah kepala masih ditemukan tulang atlas. Tulang atlas itu adalah tulang penyambung antara tengkorak dengan tulang leher. Demikian juga dengan telapak tangan. Untuk kedua telapak tangan kami tidak menemukan ada tanda-tanda resapan darah atau ada tanda-tanda seperti gambaran garis lurus yang membuktikan bahwasanya itu ke arah sana. Tidak kami temukan untuk dua korban yang di Lampung Selatan.
Untuk penyebab kematiannya masih perlu ditelusuri lebih dalam, terutama tadi yang saya ambilkan sampel yang masih kami suspekkan atau kami curigai, itu pun letaknya tidak di tempat daerah vital. Maksudnya daerah vital itu bukan di daerah jantung atau parunya. Demikian yang bisa saya sampaikan di daerah kami pemeriksaan di Lampung Selatan. Belum bisa dipastikan pembunuhannya, Bu ya? Belum, itu kan ranahnya bukan di kami. Mohon maaf kalau di kami hanya pemeriksaan secara barang bukti medis. Begitu. Tidak ada ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban gitu. Sementara belum, karena itu masih dicurigai. Tadi saya sampaikan suspek itu pun hanya di daerah tulang kering yang tadi saya sampaikan di awal ya, tulang kering kaki kiri. Dan itu bukan di tempat daerah vital. Jadi masih perlu pemeriksaan alat penunjang lainnya yang dapat mendukung. Demikian. Bu, itu ada luka-luka nggak sih, Pak? Satu-satu. Oh, kalau yang dari kami di Lampung Selatan masih lengkap, bahkan satu korban masih ada berisikan feses, artinya waktu saat meninggal sampai ke bagian atasnya masih berisi feses, artinya masih dalam kondisi habis makan. Demikian. Jadi masih utuh kalau organ dalam baik paru maupun daerah perut gitu, dada dan perut masih utuh. Ngomongin ini. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saldo dari Lampung Pos. Saldo. Oh, Salda ya, Saldo. Jadi pertanyaan singkat tadi Bu, di tempat mayat itu ada keterkaitan nggak Bu? Keterkaitan kah bagaimana dari hasilnya? Terus saling mengenal atau gimana Bu? Terus ada lagi iya, terus ada luka-luka nggak Bu di tubuhnya itu ada luka-luka kesehatan kah apa gitu? Luka-luka senapan tadi? Ini kayaknya satu-satu ya. Yang jelas, ya luka-luka dulu. Luka-luka ini yang saya hanya bisa menyampaikan yang di tempat saya. Kalau yang di Bayangkara kami memang ada dokternya dan memang kita melihat apakah ada keterkaitannya. Keterkaitannya ya sama-sama ketemu di pantai lah. Kejadiannya sama gitu. Kejadiannya sama nggak? Belum tahu saya. Kan kalau yang di tempat kami datangnya tanggal 6, yang jelas ke tempat kami tanggal 6 jam 12, kalau yang jenazah satu yang kemudian jam 24 masuk ke rumah sakit Bu Gaza. Jadi kalau di kami itu, kalau untuk sebentar, kalau untuk pertanyaan Mbak tadi, untuk ada tanda-tanda khusus atau tidak, yang satu jenazah yang berasal dari Ketapang itu ada tanda khusus, tanda bekas luka lama, bukan luka baru ya, di lengan atas kiri bagian belakang. Demikian. Oke, dari Pak Dirkrim Moni, kalau menurut pengalaman Pak, hal-hal serupa juga sering ditemukan di Pulau Seribu. Mayat meninggal di, kayaknya kalau di Polda Metro itu sudah sering Pak penemuan seperti ini. Menurut pengalaman dari Pak Direktur sendiri, apakah mungkin ini biasanya motifnya seperti apa Pak? Untuk sedikit saja menerangkan seperti apa Pak? Karena kalau kayak di Pulau Seribu kan bukan pembunuhan atau apa, ini kan banyak, kalau di Lampung banyak diasumsikan pembunuhan. Nah kalau yang di sana kan hampir sama nih seperti itu, pertemuannya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi terkait penemuan ini tadi sudah disampaikan dengan tim DPI bahwasannya kami terus bersinergi maupun kolaborasi dalam menentukan, yang utama itu adalah menemukan identitas dari jenazah. Saya ingin menegaskan peristiwa ini ada 3 momentum hari. Pertama, tanggal 15 Agustus 2023 itu 1 penemuan mayat, 2 ditemukan penemuan mayat pada tanggal
6 September 2023 dan 1 mayat lainnya itu pada tanggal 7 September 2023. Lokasinya yang pertama tanggal 15 Agustus itu di pantai perairan Tanggamus. Yang kedua tanggal 6 itu sama-sama ada 2 penemuan mayat di wilayah Lampung Selatan. Dan yang keempat tanggal 7 September itu di wilayah Tanggamus. Kalau melihat dari masing-masing kita belum bisa menentukan apakah ada keterkaitan satu mayat dengan mayat yang lainnya. Ini masih perlu dilakukan pendalaman. Namun hasil temuan-temuannya juga jelas berbeda. Ada temuan yang sudah tinggal tengkorak, lebih dominan kepada tengkorak, bahkan bisa dikatakan tubuh itu hanya 80%, dan yang lainnya ada yang memang hanya bagian telapak tangan ataupun telapak kaki. Bagian kepala itu cenderung yang sudah tidak ada. Ini tidak bisa kita samakan satu lokasi dengan lokasi lain. Patut diduga proses ini tidak terlepas apakah dampak dari erosi air laut ataupun akibat adanya temuan yang dari asal perairan air laut, atau memang dari temuan-temuan lain yang masih kami lakukan pendalaman. Ini sangat mungkin ataupun bisa terjadi karena memang akibat-akibat, ya contohnya kita tahu di perairan khususnya wilayah Lampung adanya para pekerja nelayan mungkin karena berenang dan terbawa arus. Beberapa kali kita sering menemukan kaitan dengan penemuan mayat ini di wilayah Lampung. Kalau tadi saya mau koreksi, tidak hanya kaitan dengan tindak pidana. Jadi mohon untuk penekanannya, kami tetap melakukan pemeriksaan penyelidikan secara induktif, berangkat dari TKP maupun dari keterangan saksi yang awal maupun yang to be continue ataupun secara simultan sampai saat ini kami lakukan pemeriksaan, maupun secara deduktif kami membuka informasi-informasi yang dapat diberikan kepada kami penyelidik langsung dari jajaran Polda Lampung maupun Polres Tanggamus maupun Polres Lampung Selatan, bahkan kepada tim DPI dari Rumah Sakit Bayangkara maupun jajaran Bitdokes Polda Lampung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sampai sejauh ini belum, karena yang paling utama saat ini kami masih bersepakat untuk menemukan identitas daripada penemuan mayat ini. Ini yang perlu kami utamakan.